Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-arba'un an-nisa'iyyah, arba'una haditsan fi ahkamin nisa. Jadi kitab ini berjudul Arba'un Nisa'iyyah yang berisi 40 hadis tentang hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan wanita. Dan kata-kata 40 ini tidak pas 40 ya, karena biasanya orang Arab begitu, tambahannya itu tidak dihitung sebagaimana Imam Nawawi 42 hadis. Nah, di sini pun juga sekitar mungkin 46 hadis atau lebih. Dan hadisnya di sini campuran antara yang dhaif dengan yang sahih, tapi nanti yang dhaifnya akan kita jelaskan tentang kedhaifannya supaya orang tidak terkecoh. Qayyadahu al-faqirul arabi amalahu Allah bilutfihi al-khafi, khirij Ma'hadil Islam al-Mubarak, Solo, Indonesia. WhatsApp ini. Darul Athar Misrun, al-Isdarul Awal 1442-2021. Jadi ini adalah buku cetakan pertama, sehingga nanti kalau pada cetakan kedua ada beberapa perubahan, itu sesuatu yang sangat biasa. Mungkin juga apa yang saya baca ini nanti mungkin berbeda dengan sebagian yang ada di naskah antum, ya tinggal dikoreksi saja. Qala al-mu'allif hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana adat Rasulullah SAW di dalam memulai risalah-risalah yang beliau tulis kepada para raja-raja untuk mendakwai mereka masuk Islam, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Mohon maaf ini gambarnya tampil, sebenarnya saya ingin menampilkan Maktabah Syamilah tapi belum muncul ya. Ini hadis terkenal bahwasanya segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus dari barakah. Ini hadis diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih sebagaimana Imam Nawawi, ada juga yang mengatakan dhaif sebagaimana di sini kata Al-Albani derajatnya dhaif. Tapi ala kulli hal hadis ini adalah hadis yang sahihul ma'na. Isinya sahih. Karena memang segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah menjadi barokah dari dalil-dalil yang sangat banyak. Misalnya Nabi menyuruh kita membaca bismillah sebelum makan. Kemudian beliau mengatakan yubarak lakum fi, mesti akan diberkahi bagi kalian di dalam makanan tersebut. Demikian juga kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman pada ayat terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha barakah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalil-dalil umum menunjukkan bahwa memang bismillahirrahmanirrahim penting kita mulai dalam setiap perbuatan kita supaya diberkahi oleh Allah. Kemudian dalam muqaddimah penulis menampilkan 3 ayat Al-Qur'an. Yang pertama, qala rabbuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallaha. Ini boleh dibaca dengan 2 bacaan, bima hafizallaha atau bima hafizallahu. Wallati takhafun nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ini saya baca dengan idgham ya, wallati takhafun nushuzahun, dan ini termasuk idgham kabir sebagaimana nanti akan kita bahas pada akhir dari majlis Arba'un Nisa'iyyah ini insyaallah taala, apa itu idgham kabir dan bagaimana terapannya dalam tilawah Al-Qur'an. Nah, di sini yang berkaitan dengan buku ini adalah pada kalam Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kaum laki-laki adalah para pengurus bagi para wanita, maksudnya para istri. Jadi maksudnya bahwasanya laki-laki itu bertanggung jawab dalam pendidikan terhadap istrinya. Menikah itu tidak hanya menikah saja, tetapi juga harus mendidik istrinya bagaimana supaya dia melakukan syariat Islam sesuai kehidupannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti suami adalah pemimpin bagi istri dan istri adalah rakyat bagi suami, sehingga istri hendaklah taat kepada suaminya. Makanya Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun, wanita yang salihah adalah yang tunduk. Tunduk ini ada 2 macam. Pertama tunduk kepada Allah, yang kedua tunduk kepada suaminya, yaitu taat kepada suaminya.
Kalau tunduk kepada Allah mutlak, kalau tunduk kepada suami ini hanya khusus pada perkara-perkara yang tidak maksiat. Kalau disuruh maksiat oleh suami, maka tidak ada ketaatan kepada beliau. Allah mengatakan hafizatul lil ghaib, yang wanita itu menjaga ketika ghaibnya suami. Jadi suaminya pergi dari rumah, wanita ini menjaga dirinya, tidak selingkuh, menjaga hartanya suami, tidak mengambilnya kecuali dengan izinnya. Ini makna dari hafizatul lil ghaib, sebagaimana tafsir yang terkenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbuna fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi' 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qutilu wa qatalu. Ada dua bacaan, boleh juga wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnul thawab. Ini surah Ali Imran ayat 195. Ini bacaan yang saya tulis pada naskah kedua adalah qutilu wa qatalu. Ya, kalau di kitab antum mungkin masih qatalu wa qutilu, itu berarti pada naskah yang pertama. Dan ini dua-duanya adalah qiraah mutawatirah. Adapun bacaan qutilu wa qatalu ini qiraah orang-orang Kufah, yaitu qiraahnya Imam Hamzah, demikian juga Imam Al-Kisai. Qiraah kita Imam Asim ini juga Kufah, tetapi qiraah Imam Kufah sebagaimana Imam Asim sebagaimana qiraahnya rata-rata qurra, yaitu membacanya wa qatalu wa qutilu. Adapun yang berkaitan dengan bab buku ini adalah kalam Allah Ta'ala, la udhi' amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. La udhi' amala 'amilin, ini saya baca dengan idgham, dan ini termasuk idgham kabir sebagaimana akan kita pelajari insyaallah di akhir majelis. Allah mengatakan la udhi', aku tidak menyanyiakan amala 'amilin minkum, amalan siapapun dari kalian, min dzakarin aw untha, baik laki maupun perempuan. Jadi dalam Islam perempuan itu oleh Islam disamakan, setara derajatnya. Maksudnya setara bukan berarti dalam semua hal ya, tapi dalam bab amal soleh, amalan laki-laki sama amalan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya disetarakan. Beramal yang baik dibalas kebaikan, beramal yang buruk dibalas keburukan. Jadi Allah tidak pilih kasih antara laki-laki dengan perempuan. Karena itu pada ayat berikutnya ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kasih terhadap amalannya laki-laki atau perempuan. Qala rabbuna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan dan seterusnya, ini semuanya Allah sudah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah dan semua amal keburukan kita diampuni oleh Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam jannah dalam keadaan bila hisabin wala adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah perkataan Ummu Salamah. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kaum laki-laki, ya ar-rijal, ar-rijal. Di mana kaum perempuan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka turun ayat ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah tadi. Innal muslimina wal muslimat. Sama saja laki-laki muslim, wanita muslimah di hadapan Allah sama saja. Amalnya semuanya diterima oleh Allah kalau beramal yang baik, dan Allah sudah siapkan ampunan bagi mereka karena namanya manusia punya kesalahan, dan Allah sudah siapkan pahala yang besar yaitu atas amal soleh yang mereka lakukan. Nah, kemudian disebutkan di sini beberapa amal soleh: iman, tunduk, jujur, sabar, khasyik itu adalah tawadhu, ya, kebalikan dari apa? Sombong. Demikian juga khusyuk dalam salat disebut khasyik, tetapi dalam kitab-kitab tafsir ini ditafsiri dengan tawadhu. Kemudian yang bersedekah, kemudian puasa, kemudian menjaga farji, kemudian zikir kepada Allah yang banyak. Nah, ini semuanya amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kata-kata adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, ini saya perlu kasih garis bawah karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung para suami istri untuk saling membangunkan di dalam salat tahajud.
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud maupun yang lain-lainnya. Rahimallahu imra'an. Nah, ini saya pilihkan kalimat yang lain. Man istayqadha minal lail, barang siapa yang bangun dari waktu malam, wa ayqadha imra'atah, dan dia membangunkan istrinya, fa shallaya rak'ataini, lalu keduanya salat 2 rakaat jami'an, semuanya. Semuanya ini tidak harus berjamaah ya, tapi maksudnya dua-duanya sama-sama salat. Kutiba, maka keduanya dicatat lailata idzin, pada malam tersebut, minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Imam Hakim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Maka saya menghasung kepada saya pribadi, demikian juga kepada semuanya yang mendengarkan kajian ini, marilah kita menjadi setiap malam termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, yaitu dengan cara saling membangunkan, suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, sehingga setiap malam tidak kosong dari salat tahajud. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi arba'un hadisan, dan risalah ini berisi 40 hadis fi ahkamin nisa, dalam hukum-hukum wanita, dan mencakup bab ibadah, muamalah, fiqhil usrah, jinayat. Nah, ini adalah isi dari kitab-kitab fikih. Isinya 4 nih. Selalu dimulai dengan fikih ibadah. Setelah selesai kemudian biasanya fikih muamalah, jual beli, bisnis dan yang berkaitan dengannya. Kemudian fikih usrah, ya nikah, talak dan sebagainya. Kemudian fikih jinayat, yaitu kitabul hudud dan sebagainya. Wa ba'daha ba'du mukammilat. Kemudian setelahnya sebagian dari penyempurna. Jadi bab-bab yang lain yang tambahan dari 4 bab yang sudah disebutkan tadi. Arjullah tabaraka wa ta'ala ay yanfa'a bihil muslimina umuman wal muslimati khususan, ummahatin wa zawjatin wa banatin wa akhawatin. Amin ya rabbal alamin. Ini berdoa kepada Allah supaya risalah ini barokah, karena memang yang bisa memberikan barokah dan memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.